Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Para pemirsa semua yang saya cintai, Pondok Harun Asy-Syafi'i yang terletak di Jogja ini adalah pondok pesantren yang khusus untuk menghafal Al-Quran. Oleh karena itu pondok pesantren ini namanya lengkapnya PPTQ Harun Asy-Syafi'i atau singkatannya Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Harun Asy-Syafi'i. Dinamakan Harun Asy-Syafi'i karena yang mempunyai tanah yang sekarang ditempati sebagai Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i ini adalah dulunya punyanya Mbah Harun ya, bin Syafi'i. Jadi Mbah Harun adalah saudagar atau saudagar kain ya, batik seperti itu pada zaman Bung Karno dahulu. Kemudian punya anak banyak dan beliau mempunyai kekayaan berupa tanah yang lumayan banyak. Kemudian beliau sudah bernazar dan sudah berjanji untuk mewakafkan salah satu di antara tanah-tanah yang beliau miliki. Maka setelah beliau meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh Bani Harun, putra-putranya Mbah Harun itu, maka tanah ini dipilih, tanah yang di Karangkajen ini, RT 55 RW 15 Brontokusuman, ini diwakafkan, kemudian akhirnya dibangun bangunan ya. Pertama dibangun bangunan sebanyak ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 ya, sekitar ada 6 lokal, 6 kelas kayak gitu, berbentuk L. Nah kemudian setelah dibangun itu ya, kemudian sekitar tahun berapa, tahun 2008 ya Masehi dibangun. Kemudian tahun 2009 ketemu dengan saya yang pemiliknya ya, Bani Harun ketemu dengan saya dan terjadi dialog. Kemudian akhirnya saya diamanahi untuk memakmurkan atau merintis pesantren Harun Asy-Syafi'i pada tahun 2009. Akhirnya di akhir 2009 itulah saya mulai, yakni tanggal 2 Desember 2009 saya mulai menempati atau mulai mengelola Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i dengan modal tanah 2.300 meter yang telah diwakafkan dan sebagian kecilnya telah dibangun dengan bentuk L itu tadi, ada sekitar 6 lokal itu. Itulah awalan saya memulai merintis, mengelola Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i akhir tahun 2009. Murid yang pertama kali waktu itu adalah 2 orang. Tanggal 2 Desember 2009 itu 2 orang. Ustaz Supratman yang sekarang beliau mengelola atau menjadi mudir Harun Asy-Syafi'i 2. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Faqihuddin, dia adalah adik ipar saya, adiknya istri saya dari Indramayu. Nah, 2 orang inilah yang memulai menjadi santri di situ. Kanan kiri masih kayak hutan ya, banyak pohon-pohon yang besar-besar, ada pohon bambu, ada pohon pisang banyak. Bahkan dulu tempat kita itu adalah pojokannya adalah tempat sampah. Dulu sampah orang-orang membuang di situ, dan orang-orang di sini juga dulu katanya adalah tempat pembuangan jin-jin gitu. Jadi agak ditakuti sebagian orang gitu. Tapi alhamdulillah 2 orang ini, Ustaz Supratman sama adik saya itu memulai, adik ipar saya itu memulai itu tanpa rasa takut, alhamdulillah. Kemudian setahun saya mengelola dengan cara saya dari jauh ya, saya dari Gunung Sempu ya,
Waktu itu saya tempat tinggalnya di Bantul, dan di sini mulai selama setahun itu saya pulang pergi gitu karena belum ada rumah di sini. Kemudian akhirnya buat rumah, kemudian saya tinggal di rumah ini, di Harun Asy-Syafi'i ini awal dari tahun 2011 ya. Jadi nunggu selama 1 tahun lebih sebulan lah. Itu kemudian ada rumah, dibikinkan rumah oleh Bani Harun dan dibantu oleh para donatur. Alhamdulillah akhirnya saya tinggal di rumah tersebut di komplek Harun Asy-Syafi'i ini, Pondok Harun Asy-Syafi'i 2011 sampai sekarang alhamdulillah 2021. Nah 2011 itu muridnya sudah sekitar 25-an atau sekitar 25 sampai 35 antara sekitar itu. Di antara murid itu adalah Ustadz Ibnu Sutopo Yuwono yang sekarang memegang Harun Asy-Syafi'i Putri. Itu beliau ngafal di sini selama 1 tahun, kemudian bantu saya, dan kemudian akhirnya sekarang beliau adalah yang memegang Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i Putri. Kemudian alhamdulillah itu perjalanan yang Allah alhamdulillah karuniakan kepada kami. Sekarang kami alhamdulillah mempunyai santri sebanyak 300 personel ya. 300 santri terdiri dari santri SMP dan SMA yang jumlahnya 285, kemudian 15 santri kemudian 15 santri tahfidz murni, dan juga ada 7 orang santri santri mahasiswa, berarti 300 lebih ya, 307. Itu di luar santri putri yang dikelola oleh Ustadz Ibnu. Di sana ada sekitar 200-an ya. Kemudian juga di luar dari Harun Asy-Syafi'i 2 atau cabang itu miliknya Ustadz Supratman. Semua ini pondok ini bertujuan adalah untuk mencetak orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Jadi target kami untuk sementara ini adalah mencetak lulusan dengan 5 kriteria. 5 kriteria. 1, lulus dari sini itu ya selama 6 tahun di sini itu hafal 30 juz secara mutskin. Mutskin artinya bisa disimak. Memang betul-betul hafal gitu. 6 tahun. Selama 6 tahun dibagi menjadi setiap tahunnya 5 juz. Tahun pertama 5 juz, tahun kedua 5 juz sampai 6 tahun, sehingga minimal dalam 6 tahun itu sudah selesai 30 juz secara mutskin. Itu target lulusan, yaitu yang pertama, nomor pertama. Nomor kedua, mempunyai hafalan hadis minimal 100 hadis. 100 hadis. Kemudian yang ketiga, bisa bahasa Arab dengan aktif ya, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang baik, bisa aktif dan pasif. Karena Al-Qur'an dan sumber agama Islam ini adalah semuanya bahasa Arab, maka ini kita punya target bahasa Arab, bisa aktif, paham bahasa Arab, menguasai bahasa Arab dengan baik ya. Kemudian yang keempat yaitu menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Nah, itu target yang keempat, nomor keempat, target lulusan yang nomor 4 adalah dia mempunyai akhlak yang karimah. Akhlak karimah ini mencakup 5 hal yaitu akhlak kepada Allah, ya kan? Dia mentauhidkan Allah. Akhlak kepada Allah artinya Allah adalah Tuhan kita, ya kita jangan sampai mensyirikannya, jangan sampai mensekutukannya. Akhlak kepada Allah, ya khusyuk dalam beribadah, taat kepada Allah dan seterusnya. Kemudian ya itu berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berakhlak kepada orang tuanya, berakhlakul karimah kepada orang tuanya. Kemudian berakhlakul karimah kepada kepada gurunya.
berakhlakul karimah kepada gurunya, berakhlakul karimah kepada teman-temannya, pergaulan dengan temannya harus berakhlak yang baik, tidak menyakiti yang lain, tidak mengejek yang lain. Kemudian dan juga kepada masyarakat secara umum, dan kemudian berakhlakul karimah kepada yang kelima adalah berakhlakul karimah kepada lingkungan, hewan-hewan, gedung-gedung, ya gedung-gedung jangan sampai divandalisme, jangan dicoret-coret, kemudian tidak sembarang membakar misalkan atau apa, yang tidak membuang sampah di sembarangan. Jadi akhlak karimah kepada lingkungan semuanya, ya, alam semesta itu. Jadi itu target yang keempat, dia berakhlakul karimah. Yang kelima adalah yaitu lulus ujian nasional, ya. Kita mempunyai hubungan dengan Kemenak dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan lulusan yang mempunyai ijazah negara, ya, ijazah negara. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i ini adalah kurikulumnya adalah perpaduan antara kurikulum pondok dan perpaduan antara kurikulum dari Depak, ya. Tentunya dengan porsi menghafal Al-Qur'an lebih banyak. Yang paling banyak adalah porsi menghafal Al-Qur'an karena memang mempunyai tujuan yaitu mencetak para hufaz Al-Qur'an. Yaitu target 5 target yang diinginkan, target lulusan ini yang kami inginkan dari pihak Harun Asy-Syafi'i ini. Dan itulah kurikulum, ya. Jadi kalau kurikulumnya tadi adalah kita sudah sampaikan, yaitu perpaduan antara kurikulum pondok dan Kemenak, tapi dengan porsi menghafal Al-Quran lebih banyak. Kemudian kegiatan-kegiatan, alhamdulillah, kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Harun Asy-Syafi'i ini seperti pondok yang lainnya, mulai ada sekolah dari pagi, kemudian menghafal, bangun malam dari sebelum subuh sudah dibangunin oleh bagian ibadah, seksi ibadah. Kemudian mereka sholat malam, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian ngaji sampai 6:30. Kemudian setelah itu bersih-bersih, mandi, kerja bakti dulu, harus kebersihan dijaga semuanya, ada piketnya gitu, ya. Kemudian makan, kemudian jam 8 nanti sekolah sampai jam 1. Itu kurikulumnya adalah kurikulum perpaduan pondok dan Kemenak. Kemudian setelah jam 1 kemudian makan. Setelah makan 1:30, ya, jam 1 itu kemudian pelajaran dengan saya sampai 1:30. Kemudian 1:30 makan, jam 2 sampai asar adalah tidur siang. Kemudian ba'dal asar nanti ada ngaji Al-Quran, ya, ngaji Al-Quran. Kemudian sampai 1 jam, 45 menit sebelum maghrib. Kemudian maghrib nanti ada pelajaran bersama para ustadz. Kemudian isya nanti ada halaqah tahfidz. Jadi halaqah tahfidz di sini 4 kali habis subuh, yang pertama, kemudian zuhur sampai jam 1, kemudian ba'dal asar, dan kemudian ba'dal isya. 4 kali halaqah Al-Quran. Itulah porsi banyak. Selainnya itu nanti ada pelajaran-pelajaran yang disisipkan, diantaranya adalah jam 8 sampai jam 11:30 tadi, dan juga ba'dal maghrib. Itu kegiatan harian seperti itu. Kemudian ada ekstrakurikuler di sini. Ada kempo, alhamdulillah ada kempo. Kemudian kalau setiap malam Jumat ada namanya muhadharah. Muhadharah itu latihan menjadi seorang pimpinan atau seorang guru atau seorang dai. Di situ diajari dia berbicara di depan umum, menjadi MC, membaca Al-Quran, memberikan ceramah dan seterusnya. Dan juga
kita juga mengajarkan kepada santri untuk bertanggung jawab dan leadership, mengajarkan leadership dan juga bertanggung jawab. Maka kelas 5 itu, kelas 5 atau kelas 2 SMA semua wajib menjadi OSHA, atau kalau di sekolah lain namanya OSIS ya. Kalau di sini OSHA, Organisasi Santri Harun Asy-Syafi'i. Nah, gitu. Itu sebenarnya itu adalah latihan untuk menjadi seorang pemimpin. Mereka diberi tanggung jawab. Ada ketua OSHA-nya, ada wakilnya, sekretarisnya, ada anggota-anggota. Semuanya mereka menjadi pemimpin untuk adik-adik kelas mereka. Adik-adik kelas mereka. Ini adalah latihan leadership dan latihan bertanggung jawab, suatu amanah ya, bertanggung jawab atas suatu kepercayaan, agar nantinya dia menjadi orang yang bisa dipercaya dan bisa menjalankan apabila diamanahi sesuatu dan bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada ekstrakurikuler yang lain, ada ekstrakurikuler, ada berupa bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ini merupakan ekstrakurikuler walaupun sebenarnya di dalam pelajaran ada juga salah satu. Dan ini mempunyai ekstrakurikuler khusus bahasa Inggris, sehingga ada namanya English Club. Walaupun Arabic Club juga ada juga. Tapi kalau Arabic Club memang sudah menjadi target lulusan. Tapi insya Allah di kemudian hari bahasa Inggris suatu saat insya Allah menjadi target pula dari pondok pesantren ini, karena kita ingin pondok ini menjadi modern ya. Harapan saya lulusan ini, lulusan dari sini ini bisa diterima di perguruan tinggi luar negeri dan juga diterima di perguruan tinggi Indonesia, baik swasta maupun negeri. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah, sekolah kami yang kita gunakan Salafiyah Wusta dan Ulya semuanya mempunyai predikat standarnya A, atau setelah diakreditasi adalah standarnya alhamdulillah A. Dan banyak tawaran untuk bisa meneruskan di perguruan tinggi, alhamdulillah. Jadi untuk tahun ini kita belum meluluskan SMA. Sekarang baru ada SMA kelas 3 ini. Kemarin belum ada, baru kelas 2. Sekarang tahun 2001 sudah ada 3 SMA. Berarti tahun depan kami mempunyai lulusan SMA sini. Lulusan setingkat ya, setaraf ya. Karena SW itu Salafiyah Wusta dan Ulya itu setaraf dengan SMP dan SMA. Ya. Di bawah naungan Kemenak. Jadi lulusan kami harapannya seperti itu. Kalau lulusan sebelumnya ini yang lulusan tahfidz murni, kami sudah banyak diterima di macam-macam ya. Ada yang diterima di Madinah, itu lulusan kami santri tahfidz murni sebelum kami mempunyai sekolah secara resmi. Jadi hanya tahfidz murni saja waktu itu. Alhamdulillah sudah beberapa orang ada di Madinah, seperti yang sekarang masih ada di sana, yaitu ada Mas Bayu dulu adalah lulusan SMA di luar, kemudian masuk ke Harun Asy-Syafi'i untuk menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran di sini selama 3 tahun 3 tahun selesai alhamdulillah. Kemudian tahun keempat dia diterima di Madinah, Universitas Madinah, alhamdulillah. Dia sebenarnya nggak bisa bahasa Arab di sini, kurang bisa bahasa Arab. Tapi alhamdulillah Allah menganugerahi beliau bisa diterima di Universitas Madinah. Kemudian sampai di sana beliau masuk ke persiapan bahasa. Kemudian ada juga yang masih di sana, Ustadz Parsono. Nah, itu lulusan sini, dia menghafal setahun di sini, kemudian diterima di Universitas Madinah. Menghafal setahun selesai, dia adalah sebenarnya waktu itu ketika mondok di sini adalah sebagai mahasiswa di UNY dalam keadaan menulis skripsi.
tahun terakhir. Kemudian dia sambil ngafal Al-Quran, sambil buat skripsi jadi, ngafal Al-Quran jadi selesai. Kemudian ngabdi setahun, setelah itu dia mencoba meneruskan ke Madinah dan alhamdulillah diterima. Sekarang setelah S1 selesai, sekarang dia posisinya di S2, masih statusnya sebagai mahasiswa S2 di Universitas Madinah. Dan masih banyak lagi, ada macam-macam, ada yang di universitas dalam negeri juga ada, dan ada juga yang bikin pesantren juga ada, alhamdulillah banyak. Jadi lulusan yang dulu, yang ketika kami masih tahfidz murni, khusus tahfidz murni. Sekarang kita mempunyai sekolah resmi, ya Salafiyah Wusta dan Salafiyah Ulya. Sekolahnya resmi di bawah naungan Kemenak. Ya. Alhamdulillah perjalanan Harun Asy-Syafi'i ini bisa seperti ini tidak lain tidak bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga tidak lepas dari para donatur pecinta Pondok Harun Asy-Syafi'i yang berkorban banyak dengan hartanya membantu kami, dan masyarakat secara umum yang mendukung kami. Alhamdulillah kami juga dengan masyarakat, alhamdulillah kita juga baik, diterima dari awal sampai sekarang, alhamdulillah. Dan kami juga mempunyai amal bakti sosial. Setiap bulan kami itu memberikan beras kepada fakir miskin yang ada di sekitar kami setiap bulan. Khususnya di akhir tahun, menjelang Ramadan itu kami lebih banyak biasanya. Tapi setiap bulan kami memberikan bingkisan kepada sekitar, karena kami mempunyai itikad bahwasanya pondok harus bermanfaat kepada sekitar berupa pendidikan dan ekonomi. Secara pendidikan kami mengajarkan ke masjid-masjid di sekitar, TPA kita bantu, kemudian beberapa TK ada yang kita bantu, kemudian ikut khutbah Jumat, ikut mengisi khutbah Jumat dan yang lainnya. Secara pendidikan kami ikut membantu pendidikan di sekitar pondok, alhamdulillah. Dan juga secara ekonomi kami membantu tadi, yaitu bingkisan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kemudian juga kepada sekitar ada tetangga-tetangga diperbolehkan tentu dengan ketentuan ya dari pondok, diperbolehkan untuk nitip makanan di pondok, ditaruh di koperasi sehingga mereka juga mendapat keuntungan. Sekitar itu yang bisa kita berikan, dan secara umum kami juga memberikan ikut andil dalam dakwah ke masyarakat secara umum. Semoga pondok pesantren Harun Asy-Syafi'i ini Allah ridhoi, kemudian para donatur, pewakaf tanah, orang-orang yang mencintai ditolong oleh Allah, khususnya kepada kami selalu dibimbing oleh Allah, dan kepada ustaz-ustaz yang bantu saya, yang bantu kami, semoga Allah juga berikan balasan yang berlipat ganda, dan semua orang yang ada andil baik yang di sekitar maupun juga ya khususnya dari lembaga-lembaga instansi pemerintah yang telah memudahkan urusan kami, membantu kami, semoga Allah juga berikan balasan yang sebaik-baiknya dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.